Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan semuanya? Kembali bersama saya Asrizal. Kali ini saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan semuanya kembali bagaimana cara mengisi e-kinerja ini. Nah, kali ini Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan semuanya saya fokuskan kepada bagaimana cara mengisi laporan harian kinerja ini, di mana tugas yang kita lakukan atau kegiatan yang kita lakukan baru kita dapatkan perintah itu di pertengahan bulan dari kepala sekolah. Artinya, di awal-awal bulan kita belum sempat atau belum merencanakan atau tidak merencanakan kegiatan tersebut, sehingga tidak bisa kita lakukan pengisian begitu saja. Harus kita rencanakan kembali. Contohnya kegiatan ini, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, saya tidak tahu bahwa di pertengahan bulan Oktober ini saya mendapatkan tugas menjadi proktor ANBK untuk anak SD. Nah, ini ada anak SD sekolah dasar menumpang ujian ANBK di sekolah kami, padahal kami SMK. Nah, ini tugas ini baru saya dapatkan di pertengahan bulan. Nah, ini juga menjadi proktor ANBK, juga di sini menjadi proktor ANBK. Nah, ada tugas lain misalnya Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu disuruh pelatihan misalnya ke provinsi misalnya. Padahal pelatihan itu belum direncanakan di awal bulan. Hanya di pertengahan bulan baru Bapak Ibu mendapatkan tugas-tugas tersebut. Nah, bagaimana cara mengisinya? Kalau kita isikan saja kegiatan ini, misalnya kegiatan pelatihan atau membimbing siswa atau juga menjadi mengawas ujian ANBK. Nah, kita tidak rencanakan ini di awal bulan. Nah, cara mengisi ini Bapak Ibu harus direncanakan kembali baik di tahunan maupun di bulanan kita. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke tutorialnya, mohon dukungan dari Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Yang belum subscribe, silakan subscribe dulu, like and share dari Bapak Ibu. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya tidak ketinggalan dengan video-video tutorial saya berikutnya. Oke, langsung saja saya ke tutorialnya. Saya kembali ke aplikasi. Bapak Ibu, laporan harian kinerja saya sudah tampil supaya kita seiring Bapak Ibu melakukan kegiatan ini. Saya kembali saja ke beranda. Dan Bapak Ibu yang belum masuk ke aplikasi, silakan masuk ke aplikasi. Saya klik beranda. Nah, Bapak Ibu, kita sudah sama-sama tampil beranda kita. Bagi Bapak Ibu yang baru masuk, saya cek dulu Bapak Ibu di SKP ini. Saya klik target dan realisasi tahunan. Kemudian saya klik tombol target SKP. Nah, ini Bapak Ibu sudah tampil beberapa kegiatan yang sudah saya rencanakan di tahunan. Nah, Bapak Ibu, kegiatan yang ingin saya masukkan tadi adalah kegiatan sebagai mengawas ujian atau penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat nasional Bapak Ibu. Dia ada 3 tingkat setidaknya evaluasi ini Bapak Ibu. Misalnya evaluasi yang bersifat harian. Kalau Bapak Ibu mengevaluasi tugas siswa atau ulangan harian siswa, dia masuk ke merencanakan, melaksanakan, dan evaluasi. Tapi kalau ada ujian sekolah, dia masuk ke mengawas ujian berbasis atau tingkat sekolah seperti ini. Tapi kalau ada yang bersifat UN, kalau zaman dulu, sekarang namanya AN, berarti mengawas ujian dan evaluasi hasil belajar tingkat nasional. Nah, Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang belum memasukkan kegiatan-kegiatan di sini, atau misalnya di pertengahan bulan Bapak Ibu disuruh ikut pelatihan misalnya, sementara di tahunan belum Bapak Ibu masukkan mengikuti diklat seperti ini, yang 30 atau 80 jam. Nah, kembali harus Bapak Ibu masukkan di tahunan. Oke Bapak Ibu, karena sebelumnya belum Bapak Ibu rencanakan. Nah, kalau baru Bapak Ibu masukkan di sini, di tahunan ini, harus disetujui oleh kepala sekolah dulu. Kalau enggak di bulanan tidak akan muncul dia nanti. Oke Bapak Ibu, harus ini disetujui oleh kepala sekolah. Kalau tidak, Bapak Ibu tidak akan bisa diisikan. Nah, Bapak Ibu nanti masuk untuk menambahnya, klik saja tambah di sini nanti, kemudian ikuti proses berikutnya.
Karena saya sudah mengisikan di sini Bapak Ibu, saya juga tetap akan mencontohkan kepada Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu guru yang belum mengisikan di sini, kegiatan yang baru saja Bapak Ibu dapatkan di pertengahan bulan tersebut, ternyata di sini belum Bapak Ibu isikan. Makanya Bapak Ibu guru isikan di sini dulu. Caranya klik aja tambah nanti. Nah, sudah tampil isian target kita Bapak Ibu, target tahunan. Kita cari aja jabatan guru di sini, saya klik. Kemudian saya cari di sini guru pertama, saya klik guru pertama di sini. Kemudian pada kotak kegiatan ini saya ketikkan di sini Bapak Ibu sebagai pengawas. Sebagai pengawas. Kemudian saya klik cari Bapak Ibu. Nah, ada dua sebagai pengawas Bapak Ibu. Ada yang berbasis nasional atau bertingkat nasional. Ini sebagai pengawas ujian penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat nasional. Kalau ini yang tingkat sekolahnya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu klik saja nanti ini tombol di sini. Kemudian dia akan pindah ke sini. Nanti saya cobakan, saya klik tingkat nasional ini, saya klik salin ini, tombol salin, klik. Nah, pindah dia ke sini Bapak Ibu. Ini. Kemudian Bapak Ibu isikan saja di sini misalnya targetnya berapa kali dalam setahun, itu 1 ya. Kalau ini cuma 1 ini dalam setahun. Nah, atau nanti kalau memang ada tahapan-tahapannya berikutnya, ini bisa dirubah Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu. Kemudian satu kuantitasnya mungkin Bapak Ibu mendapatkan SK ya, SK perintah. Kemudian target waktunya berapa hari. Kemudian biayanya misalnya Bapak Ibu isikan 0 biayanya nanti. Kemudian klik simpan nanti di sini. Oke Bapak Ibu. Begitu caranya. Karena saya sudah mengisikan di tahun saya kembali aja, klik saja di luar seperti ini. Nah, ini saya di tahun saya sudah ada di sini. Setelah ini Bapak Ibu, setelah saya masukkan di tahun saya harus masukkan ini di bulanan. Oke Bapak Ibu, saya kembali ke SKP. Saya klik lagi target dan realisasi bulanan. Nah Bapak Ibu, sudah tampil target dan realisasi bulanan saya. Sekarang yang harus saya edit kembali, saya tambahkan kembali, yaitu di bulan Oktober. Karena di awal bulan saya belum merencanakan tentang kegiatan evaluasi yang berbasis nasional ini. Maka saya tambahkan kembali. Saya klik ini, tombol target SKP bulan, saya klik. Nah Bapak Ibu, ini sudah masuk di sini di target SKP bulanan saya. Ini saya tambahkan saja nanti Bapak Ibu tentang evaluasi berbasis nasional itu. Saya klik tambah di sini. Nah, ini bulan Oktober Bapak Ibu. Kemudian SKP tahunannya saya cari di sini. Nah, saya masukkan yang berbasis ini Bapak Ibu. Sebagai pengawas ujian penilaian dan evaluasi, saya klik ini. Kemudian apakah dia berbentuk tahapan, saya klik iya Bapak Ibu. Kemudian target waktunya ini saya lakukan 5 hari saja Bapak Ibu, klik 5 hari atau full waktu juga boleh. Di sini full waktu dalam bulan Oktober ini 26 hari efektif. Boleh juga Bapak Ibu, hari efektif 26 Bapak Ibu. Kemudian biayanya nanti saja. Ini biaya dan terkunci, ini terkunci, ini terkunci. Saya klik simpan. Saya klik OK. Nah, ini dia Bapak Ibu sebagai pengawas ujian dan penilaian evaluasi terhadap proses hasil nasional. Nah, Bapak Ibu, karena saya buat tahapan nanti tadi saya klik tahapan di sini. Nah, di sini Bapak Ibu sudah ada pengawas ujian di sini. Ini tahapannya Bapak Ibu, karena di sekolah saya itu juga ada kegiatan asesmen nasional berbasis komputer untuk sekolah kami SMK, SMP juga menumpang, dan SD juga menumpang. Nah, jadi tahapannya nanti ada di situ ANBK untuk ANBK, saya ketikkan ANBK, SMK N1 sampai Nagari. Nah, ini sekolah kami Bapak Ibu. Ini target bulanannya Bapak Ibu
saya buat saja 5 di sini. Oke. Satuan kuantitasnya saya buat aja lah kegiatan Bapak Ibu. Kemudian biaya target waktu ini 26 saja Bapak Ibu, 26 hari. Kemudian biaya 0. Saya klik simpan. Saya klik oke. Nah, udah tampil ini satu buah tahapannya Bapak Ibu. Ini saya buat untuk sekolah kami SMK. Nah, di sini SMP juga menumpang. Saya klik tambah nih di tombol tahapan ini. Ini kolom tahapan di sini. Ya, ini tombolnya. Saya klik tambah lagi di sini. Nah, di sini saya ketikkan ANBK SMP. ANBK SMP. Nah, ini di sini juga, di sini target waktunya 5 hari mungkin Bapak Ibu, target bulanannya. Kemudian kegiatannya di sini juga saya buat kegiatan satuannya kuantitasnya. Kemudian target waktunya juga 5 hari mungkin Bapak Ibu. Kemudian biayanya 0. Atau sesuaikan aja Bapak Ibu nanti apakah target kuantitas bulanan Bapak Ibu di sini misalnya full 1 bulan, tidak ada masalah. Tapi kalau saya begini saja. Atau kalau target waktu ini 26 hari juga tidak ada masalah Bapak Ibu. Klik aja 26 hari di sini. Di sini, kemudian isinya 0, kemudian ini 0, kemudian klik simpan. Klik OK. Oke, saya tarik ini ke bawah. Nah, ini Bapak Ibu untuk ANBK untuk SMP. Sekarang saya masukkan untuk SD lagi Bapak Ibu. Saya klik di sini. Nah, di sini saya ketikkan ANBK SD. Saya klik di sini 5 hari satuannya. Kemudian satuan kuantitasnya saya buat aja kegiatan Bapak Ibu. Kemudian target waktunya boleh 26 hari Bapak Ibu 1 bulan ini, atau sesuaikan aja nanti dengan 5 hari juga boleh. Ini saya buat biayanya 0. Saya klik simpan. Oke. Nah, sudah tampil Bapak Ibu, saya tarik ke bawah. Nah, inilah tadi Bapak Ibu sebagai mengawas ujian dan evaluasi terhadap proses belajar tingkat sekolah atau nasional Bapak Ibu. Saya masukkan nasional di sini. Nah, ini 4A, 4B, 4C. 4A-nya untuk SMK, 4B-nya untuk SMP, 4C-nya untuk SD. Nah, kali ini saya kembali ke tabel kegiatan saya. Yang akan saya masukkan hanya untuk SD saja Bapak Ibu. Karena SD yang saya dapatkan tugas di pertengahan bulan. Jadi saya di awal bulan tidak tahu bahwa saya kegiatannya ada ini menjadi mengawas ujian atau proktor ANBK di pertengahan bulan. Jadi harus saya setting seperti tadi. Nah, sekarang Bapak Ibu, bagaimana cara mengisi laporan harian kinerjanya Bapak Ibu? Nah, caranya gampang sekali. Klik aja di sini, laporan harian kinerja. Saya klik. Kemudian klik laporan harian kinerja. Sudah tampil Bapak Ibu, saya cek dulu. Saya klik all ini, saya ambil 2021. Saya klik bulan ini, saya ambil Oktober. Kemudian saya klik cari. Nah, ini Bapak Ibu untuk bulan Oktober sudah tampil ini Bapak Ibu sampai tanggal 23. 23 ini hari Sabtu ini. Saya ingin memasukkan di tanggal 25 hari Senin. Nah, saya kembali ke atas. Nah, Bapak Ibu guru bisa langsung isikan di sini input laporan harian kinerja SKP. Bisa klik di sini langsung. Tetapi dia akan masuk semuanya ke sini. Kalau saya berbeda Bapak Ibu, saya ingin menampilkan per hari atau per tanggal saja. Nah, di akhir nanti baru kita gabungkan di sini. Kalau ini kan tampil aja semuanya ini. Nah, jadi saya ketik di sini tanggal 25. Nah, di Bapak Ibu 25, kemudian di sini saya klik kembali Oktober, kemudian di sini saya klik kembali 2021, saya klik cari. Nah, ini udah tampil kosong kan Bapak Ibu di tanggal 25, di tanggal 25. Nah, di sini lah yang akan kita isikan di sini nanti Bapak Ibu. Oke, saya klik input laporan harian kinerja, saya klik. Di tanggal ini saya klik Bapak Ibu, saya ambil 25, hari Senin 25 nih saya klik. Kemudian saya kembali kegiatan, tabel kegiatan. Nah, ini saya isikan ini dulu Bapak Ibu di tanggal 25 ini.
kegiatan saya yang hari di jam pertama ini 7.30 sampai 08.00. Saya mengajar secara dari daring dulu, karena saya memberikan tugas saya blok ini. Saya klik copy, kemudian saya ke aplikasi, saya klik proses, karena ini proses kegiatan pembelajaran. Saya klik kanan di sini, saya klik paste, kemudian saya klik kuantitasnya 1, kemudian satuan kuantitasnya saya klik aja kegiatan, kemudian mulainya 7.30 sampai 08.00. Nah, ini pembelajaran saya kembali ke tabel. Ini pembelajaran saya yaitu desain grafis percetakan. Saya masukkan ke aplikasi kembali. Ini saya ambil di sini SKP bulanannya, desain grafis percetakan. Saya klik ini, kemudian saya klik simpan. Saya klik OK. Saya klik OK. Nah, ini sudah tampil Bapak Ibu, ini kegiatan harian saya. Dan ini SKP bulanannya. Saya tambahkan, saya kembali ke input laporan harian kinerja. Saya klik di sini tanggalnya 25. Kemudian ini berbentuk proses juga Bapak Ibu. Oke. Saya kembali ke tabel. Nah, ini jam 8 sampai jam 10. Ini saya menjadi proktor ANBK Bapak Ibu. Nah, inilah yang saya dapatkan tugas baru di pertengahan bulan. Di awal bulan saya tidak tahu bahwa di pertengahan bulannya saya mendapatkan tugas ini Bapak Ibu. Nah, saya blok aja ini. Kemudian saya klik copy. Kemudian saya klik aplikasi. Saya klik kanan di sini, saya ambil paste atau tempel. Kemudian di sini kuantitasnya 1. Kemudian kegiatan di satuan kuantitasnya saya klik aja kegiatan. Nih. Kemudian mulai jamnya. Ini mulai jamnya jam 8 sampai jam 10. Saya klik di sini. Saya klik di sini 8.00 sampai jam 10.00. Kemudian di sini, inilah Bapak Ibu klasifikasi SKP bulannya ini. Saya klik di sini, saya ambil ini ANBK SD. Nah Bapak Ibu, tetapi inilah yang saya isikan tadi, yaitu sebagai mengawas ujian, penilaian dan evaluasi berbasis tahunan. Ini SKP tahunan Bapak Ibu. Nah, inilah yang saya rencanakan kembali tadi. Tapi tahapannya tadi SKP bulanannya ANBK untuk SD. Saya klik simpan. Saya klik OK. Saya klik OK. Nah, bertambah dia akan di sini Bapak Ibu. Nah, ini menjadi proktor ANBK untuk SD Bapak Ibu. Kemudian saya kembali ke kegiatan. Ini kalau menyiapkan ini Bapak Ibu, ini sisi 1 tadi, masuk saya ke sisi 2. Di sisi 2 ini kegiatan saya setelah jam 10 sampai jam 11. Ini tadi ANBK jam 8 sampai jam 10. Kemudian jam 10 sampai jam 11 saya menyiapkan untuk sesi berikutnya. Nah, menyiapkan ini tidak masuk ke dalam evaluasi, maka Bapak Ibu masukkan saja nanti menyiapkan ini ke non SKP. Bapak Ibu masukkan saja ke non SKP karena dia tidak ada hubungannya dengan evaluasi. Kemudian mempersiapkan komputer juga Bapak Ibu, begitu dia tidak masuk ke dalam evaluasi. Nah, kemudian saya ISOMA juga itu masukkan ke non SKP. Nah Bapak Ibu, berikutnya setelah ISOMA saya baru masuk ke evaluasi sesi kedua, yaitu menjadi proktor ANBK SD gelombang 1 untuk ruang 2 sesi kedua literasi. Saya blok ini. Saya klik copy. Kemudian saya kembali ke aplikasi, saya klik input laporan harian kinerja. Kemudian saya cari tanggal 25. Kemudian saya klik proses karena dia dalam bentuk proses ujian. Saya klik kanan, saya ambil paste. Di sini saya tambahkan saja 1 di sini. Saya klik. Kemudian satuan kuantitasnya saya ambil aja kegiatan. Kemudian jam mulainya, nah saya kembali ke tabel, saya lupa. Ini 13.00 sampai 16.00. Ini 13.00 sampai jam 16.00. Kemudian di sini Bapak Ibu, nah inilah nanti saya rubah kembali, saya isikan kembali
Saya klik di sini, kemudian saya klik ANBKSD. Kemudian di sini, ini tadi Bapak Ibu, klasifikasi SKP tahunannya ini berbasis evaluasi sebagai pengawas ujian penilaian evaluasi berbasis nasional. Kemudian saya klik simpan. Saya klik OK. Saya klik OK. Nah, sudah lengkap di sini Bapak Ibu kegiatan saya dari pagi sampai sore. Nah, ini jam 7.30 sampai jam 16.00 sampai jam 4 Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, kegiatan-kegiatan yang saya belum masukkan ke SKP seperti menyiapkan atau mempersiapkan komputer atau ISOMA, ini yang 3 ini Bapak Ibu masukkan saja ke non SKP. Misalnya saya kembali ke sini, aplikasi, ambil di sini laporan hari gereja, ambil non SKP, masukkan ke sini Bapak Ibu. Nah, bagaimana Bapak Ibu yang melaksanakan tugas yang lain-lain, misalnya pelatihan atau membimbing siswa, yang tugas itu Bapak Ibu dapatkan baru di pertengahan bulan, juga caranya sama seperti ini Bapak Ibu. Oke? Ini di tanggal 25, bagaimana dengan tanggal 26 selanjutnya? Caranya sama Bapak Ibu. Oke? Demikianlah Bapak Ibu tutorial sederhana, walaupun tidak sempurna, setidaknya ini bisa menjadi pembanding untuk Bapak Ibu mengisikan kegiatan-kegiatannya di laporan harian kinerja, di mana tugas tersebut baru Bapak Ibu dapatkan di pertengahan bulan. Jadi harus direncanakan kembali di tahunan atau di bulanan, di mana Bapak Ibu belum mengisikan di tahunan dan bulanan. Oke, demikian saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.